Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyati wa ali baiti sahabati wa awliya syuhada sholihin wa tabi'in wa tabi'in jami'al musannifin khususan Qadi Abi Syuja Ahmad bin Husain bin Ahmad al-Asfiyani rahimahullah ta'ala Dr. Mustafa Taibal Baqah Jami'ah Sayyidina Walin qadai hawajina dunyana wa akhrana al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita lanjutkan pengajian kitab At-Tadhib fi Atillati Matan wa Yahwat Takrib. Kita mulai pada pembahasan kita pada hari ini pada fasal Ariyah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amintana bi asrarihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Faslun fi ahkamil ariyati. Fasal ini menjelaskan hukum-hukum ariyah atau pinjaman. Secara bahasa, ariyah dengan dibaca tasdid huruf ya-nya menurut pendapat yang paling ashah, yang paling kuat, ini berasal dari kata aro idza dhahaba, yang artinya ketika sesuatu telah pergi. Sedangkan kalau menurut syara adalah membolehkan dalam mengambil manfaat dari orang yang ahli berderma dengan sesuatu yang halal diambil manfaatnya, beserta tetapnya keadaan dari sesuatu tersebut untuk dikembalikan lagi pada orang yang berderma. Nah, ini adalah ariyah atau pinjaman. Wa kullu ma, dan setiap perkara yumkinu yang mungkin apa al-intifa'u mengambil manfaat darinya, mabaqo ya'inihi serta tetapnya keadaan barang tadi, jazat maka boleh apa i'aratuhu dipinjamkan. Idza kanat, apabila ada apa manafi'u kemanfaatan barang tadi adalah asaron, dapat memberikan bekas. Watajuzu, dan boleh apa al-ariyatu ariyah mutlakon secara mutlak, artinya tidak dibatasi dengan waktu. Wa muqayyadan, dan muqayyad dibatasi bimuddatin dengan waktu. Wahia, dan yang dimaksud dengan ariyah wahia bermula ariyah adalah matmunatun, ketika terjadi kerusakan pada barang dipinjam tadi adalah matmunatun, ditanggung. Alal musta'iri, oleh musta'ir atau orang yang meminjam. Biki matia, dengan nilai harga barang tersebut yaumatalafiha, pada hari kerusakannya. Jadi pada fasal ariyah ini intinya kita
pinjam meminjam itu diperbolehkan. Dan ini memang dianjurkan sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Ditolong menolonglah kalian dalam hal mengerjakan kebaikan dan janganlah kalian tolong menolong dalam hal berbuat dosa wal udwan dan pelanggaran dan permusuhan. Ini yang mendasari diperbolehkannya melakukan ariyah. Sehingga setiap ada orang yang memiliki barang dan barang tadi itu ketika misalkan dimanfaatkan, ini dapat memang benar-benar memberikan manfaat dan barang tadi itu masih tetap ya kondisinya masih tetap, artinya tidak rusak dan tidak habis, maka boleh untuk dilakukan akad ariyah atau pinjam meminjam. Dan di sini dijelaskan wa kullu ma yumkinu al-intifa'u bima faqayani jazat i'aratu idza kanat manafi'uhu asaron. Dengan catatan barang tadi itu manfaatnya ini memang benar-benar bisa membekas ya. Wa tajuzu al-ariyatu mutlaqan wa muqayyadatan bimuddatin. Dan dalam hal akad ariyah ini itu boleh dibatasi dengan waktu atau tanpa dibatasi dengan waktu. Jadi sama-sama sah dari keduanya. Entah itu yang dibatasi dengan waktu maupun yang tidak dibatasi dengan waktu. Wa hiya matmunatun 'alal musta'iri bi qimatiha yauma talafiyah. Dengan catatan dalam hal ini ketika terjadi kerusakan pada barang yang dipinjam tadi itu, maka si musta'ir atau orang yang meminjam ini harus mengganti. Nah, menggantinya itu misalkan barang yang dipinjam ini dulu belinya tahun 2000, katakanlah 2015. Harganya katakanlah masih misalkan motor. Masih 15 juta. Nah, ternyata harga sekarang ini sudah berubah, maka menggantinya ini sesuai dengan harga yang berlaku atau pada saat terjadi kerusakan, bukan pada saat barang tadi itu dibeli. Itu cara mengganti ketika ada kerusakan dari barang yang dipinjam tadi itu. Ya. Itu ketika barang tadi itu memang benar-benar rusak. Ya. Jadi kalau ada kerusakan itu ditanggung oleh musta'ir atau orang yang meminjam. Ini. Itu terkait dengan pasal ariyah atau pinjaman. Dan di sini rukun ariyah itu ada 4 macam. Yang pertama al-mu'ir atau orang yang meminjami. Yang kedua musta'ir, orang yang meminjam. Ketiga al-mu'ar, yaitu barang yang dipinjam. Dan yang keempat adalah segot atau bentuk serah terima. Dan tadi di akhir dijelaskan bahwasanya barang tadi ketika terjadi kerusakan maka itu ditanggung oleh mu'ir. Tentunya
penanggungan ganti rugi pada Arya ini merupakan ketika memang kerusakan tadi itu terjadi karena penggunaan yang tidak semestinya. Tapi kalau misalkan dipakai semestinya, tidak dengan aniaya, maka itu tidak wajib mengganti. Itu yang dimaksud dengan matmunah tadi itu. Faslun ay hadza faslun fil ghasabi. Di pasal selanjutnya ini menjelaskan tentang ghasab. Nah, ghasab itu apa? Kalau di sini menurut bahasa yaitu mengambil sesuatu dengan berbuat aniaya, dan ini dilakukan secara terang-terangan. Itu ghasab. Jadi termasuk kategori perbuatan zalim. Ghasab ini. Sedangkan kalau kita lihat secara pengertian ghasab secara syara yaitu menguasai. Ya, namanya menguasai kan berarti kan kita tahu sendiri. Ya. Menguasai yang bukan miliknya, artinya menguasai hak milik orang lain dengan jalan zalim, aniaya, serta dilakukan secara terang-terangan. Nah, ini adalah ghasab. Termasuk sandal temannya tidak ada, terus kemudian dipakai. Nah, ini termasuk juga ghasab. Ya. Waman dan barang siapa ghasab malan akan harta liahatin bagi seseorang, lazimau maka wajibu bagi dia apa rodu mengembalikannya. Wa arsyu naksihi dan menambal kekurangannya. Wa ujratu mislihi dan juga ujro misil atau tarif umum. Ya. Ini sama halnya dengan akad sewa ini nantinya. Jadi selama harta itu, berapa lama harta itu di ghasab, berarti harus diberikan ujroh misil. Seperti sewa. Ya. Fa'in talifa, maka jika apabila terjadi kerusakan ya, pada benda atau barang yang dighasab, dominahu, maka wajib baginya mengganti bimislihi dengan yang sepadan. Ingkana jika ada lahu bagi barang tadi itu apa mislun ya, padanan. Au biki matihi atau mengganti dengan nilai atau harganya. Ilam yakun jika tidak ada lau bagi barang tadi apa mislun pepadan atau padanan. Aksaroma kanat ya. Dengan harga atau nilai yang lebih dari barang yang ia ghasab. Min yaumil ghasabid, pada saat atau pada hari dia ghasab, ila yaumit talafi, sampai atau hari di mana harta tersebut ini rusak. Jadi ini termasuk apa ya? Banyak orang yang mengetahui hukumnya, tapi masih banyak pula yang menyepelekan. Padahal ini termasuk kategori perbuatan menzalimi orang lain. Karena pada dasarnya barang itu bukan haknya, tapi terus kemudian dipakai. Nah, memakai itu berarti kan menguasai barang tadi itu. Nah, siapapun yang mengghasab harta seseorang ini, maka wajib bagi dia untuk
mengembalikan. Dan kalau barang yang digosok tadi itu mempunyai kekurangan, maka dia harus menggantinya. Ya. Bahkan ketika tidak mempunyai kekurangan, wa arsu naksihi wa ujratu mislihi. Wa ujratu mislihi ini. Seperti halnya sewa, tapi sewa dengan cara zalim ini. Karena apa? Dipakai dulu, baru terus kemudian ini menjadi konsekuensi yang wajib dia kerjakan, yang wajib dia lakukan. Itu. Nah, ketika barang tadi itu rusak, maka dia harus mengganti dengan yang sama atau dengan harga yang lebih baik, ya, pada saat kerusakannya tadi itu. Ini yang harus kita hati-hati perkara gosok, terutama biasanya ini, mohon maaf tanda kutip, itu masih banyak yang meremehkan. Ya, sekali lagi ini kelihatannya sepele, tapi masih banyak yang menganggap remeh. Padahal ini termasuk perbuatan zalim yang harus kita hindari. Karena apa? Ini akan merugikan orang lain. Ya, kita berbuat zalim itu berarti kita juga merugikan kepada orang lain. Faslun fi ahkamis syuf'ati. Pasal ini menjelaskan ketentuan-ketentuan atau hukum-hukum syuf'ah. Nah, secara etimologi atau secara bahasa, syuf'ah itu diartikan sebagai apa ya? Mengumpulkan. Itu menurut bahasa. Tapi kalau menurut pengertian syara, syuf'ah ya, yaitu hak menebus kembali ya, atas kepemilikan secara paksa atas barang yang telah terjual bagi syarik atau anggota perserikatan ya, yang terdahulu atas syarik yang baru sebab adanya sirkah. Jadi antara syarik yang lama dengan syarik yang baru karena telah terjadi sirkah yang baru ya, yang terjadi dengan cara mengganti hak yang dimiliki oleh syarik terdahulu. Ya. Jadi ini pengalihan kepemilikan. Nah ini syuf'ah. Jadi mengumpulkan kalau menurut bahasa. Kalau menurut syara itu menebus kembali. Berarti kan harus mengganti. Ya. Wasyuf'atu bermula syuf'ah. Syuf'ah adalah wajibatun wajib bil khultati sebab bercampur dunal jiwari bukan karena bertetangga. Fima di dalam perkara yang qasimu ya, yang dapat dibagi. Dunama bukan perkara la yang qasimu yang tidak dapat dibagi. Wa fi kulli ma dan di setiap atau di semua hal la yungqalu yang tidak bisa dipindah minal ardi dari tanah kal akori seperti halnya akor atau pagar wa ghairihi pagar pekarangan ya yang dimaksud di sini. Dan selain akor, bisamani dengan harga atau dengan nilai alladzi waqa'a alaihi yang terjadi atasnya apa al-bai'u akad jual beli. Tuh. Wahia bermula syuf'ah adalah alal audi. Itu harus dilakukan dengan seketika itu juga atau segera.
Fa'in akhara ma'al qudrati, fa'in akhara apabila si syafi ya atau orang yang mengambil terus kemudian menunda-nundanya, fa'in akharaha, maka jika dia menunda ma'al qudrati padahal dia mampu alaiha atasnya, batolat, maka batallah suf'ah tersebut itu. Wa idza tazawwaja, apabila seseorang menikahi imro'atan, akan seorang perempuan, ala syiksin, dengan menyerahkan sebagian tanahnya, akhadahu, maka hendaknya si syafi' tadi itu mengambil, akhadahu, maka hendaklah dia mengambil akan tanah siapa, asyafi'u syafi' bimahril misli, dengan atau sebagai mahar sebagai mahar misil, artinya tidak keseluruhan ya, yang berlaku tidak secara menyeluruh. Di sini yang diberlakukan hanya sebagai mahar misil saja di sini. Wa ingkana, dan apabila ada asyufa'u, orang yang mempunyai hak syuf'ah adalah jama'atan, orang banyak, istahaqqa, yang mempunyai hak atas syuf'ah, ala qadril amlaki, dengan kadar atau ukuran kepemilikan masing-masing dari golongan tadi itu. Ya. Ini jadi syuf'ah itu ketika ada orang melakukan syirka terus kemudian selesai dan dilanjut oleh orang lain, maka si yang meneruskan ini harus melakukan syuf'ah dengan si syarik yang terdahulu. Itu harus dilakukan. Ya. Bukan karena dunal jiwari fima yang qasimu dunama la yang qasimu wa fi kulli ma la yunqalu minal ardi kal aqari wa ghairi bisamani alladhi waqa alai. Itu kalau barangnya bisa dipindah ya nggak masalah, tapi kalau misalkan tidak bisa dipindah seperti contohnya pagar pekarangan, maka ya dihargai kira-kira berapa nilainya ya. Dan itu harus dilakukan segera ya. Apalagi kalau dia itu memang mampu. Dan syirka itu ya orang tersebut ini berarti kan harus mampu. Seperti di sini dicontohkan ketika seseorang menikahi seorang wanita dengan cara menyerahkan sebagian tanahnya. Maka hendaknya si syafi' mengambil atau sebagian tanah tersebut sebagai mahar misilnya. Nah, di sini tanah kan juga tidak bisa diambil, maksudnya bisanya ya dibagi. Wa in kana asyufa'u jama'atan istahaqquha ala qadril amlaki. Dan ketika yang punya hak syuf'ah ini orangnya itu berjamaah, artinya orang banyak, maka syuf'ah tersebut ini menjadi hak mereka bersama sesuai dengan prosentase atau kadar atau ukuran kepemilikan dari masing-masing syarik tadi itu. Nah, ini harus dikembalikan. Itu yang harus kita pahami. Nah, di sini rukun syuf'ah itu ada 3. Yang pertama asyafi atau orang yang mengambil. Yang kedua adalah masfu', barang yang diambil. Dan yang ketiga adalah masfu' anhu. Itu orang yang
barang tersebut ini diambil darinya. Itu masfu'an masfu'anhu. Faslun fi ahkamil qirati. Fasal ini menjelaskan hukum-hukum terkait dengan qirat atau pemberian modal. Ini banyak, bukan hanya sekarang, dari dulu ini sudah banyak berlaku, ya. Walil qirati, dan tetap bagi qirat arba'atu syara'ita, mempunyai 4 syarat, ya. Ayakuna, hendaklah ada apa qirat adalah ala nadin, harus berupa mata uang, minat darahimi, dari uang dirham, wadana niri, dan uang dinar. Itu yang pertama. Yang kedua, wa ayyadzana, dan hendaklah memberikan izin. Siapa? Rabbul mali, pemilik modal. Lil amili, memberikan izin terhadap amil, fit tasarrufi, di dalam mentasarrufkan atau membelanjakan hartanya, mutlakon, secara mutlak. Aufima, atau di dalam perkara la yang kotiu, yang tidak terputus apa wujuduhu, wujudnya, ghaliban, umumnya, ya. Yang kedua, hendaknya pemilik modal ini memberikan izin secara mutlak kepada amil di dalam mentasarufkan harta bendanya, ya, dalam hal membelanjakan, ya, sesuatu yang memang secara umum itu tidak mungkin langka atau habis stoknya. Kalau barang tadi itu termasuk barang yang aneh dan kemungkinan tidak bisa kontinu, lah ini boleh si pemilik modal itu melarang si amil, ya. Tapi biasanya hal-hal semacam ini itu jarang terjadi, ya. Yang ketiga, wa ayyashtarito, dan dalam mensyaratkan lahu, bagi malik, ya, atau rabbul mal, juz'an, akan bagian makluman yang diketahui, minar ribhi. Wa yastarito, dan dalam mensyaratkan siapa rabbul mal lahu terhadap amil, juz'an, akan bagian makluman yang diketahui, minar ribhi, dari keuntungan. Jadi syarat yang ketiga dari qirat, yaitu si pemilik modal ini memberikan atau menjanjikan sebagian, ya, keuntungan yang sudah jelas, sudah pasti kepada amil atau orang yang bekerja ini. Nah, itu harus ditentukan di awal, ya. Yang keempat, wa alla yuqaddara bimuddatin. Yang keempat, hendaknya qirat itu tidak ditentukan dalam batas waktu tertentu. Wa alla yuqaddara bimuddatin. Wala dhamana, dan tidak ada tanggungan ganti rugi atau mengganti alal amili, atas amil, illa bi'udwanin, kecuali karena adanya unsur aniaya atau berbuat aniaya atau yang tidak semestinya, baru si amil ini harus menggantinya.
Wa idza hasola, dan apabila dalam qirot tadi itu mendapatkan ribhun, wa idza hasola, dan apabila hasil apa ribhun, untung, wa khusronun, dan kerugian, jubiro, maka ditambal ya, ditutup apa al khusronu, kerugian, birribhi, dengan keuntungan. Ini jadi tidak ada dan tidak ada tanggungan harus mengganti bagi si amil, kecuali amil tadi itu memang tidak berbuat yang semestinya atau pada umumnya. Kecuali si amil tadi itu berbuat aniaya, maka bagi dia wajib untuk menggantinya. Dan ketika dalam akad qirot ini terjadi keuntungan maupun kerugian, maka kerugiannya ini terlebih dahulu harus ditutupi dengan keuntungan, baru terus kemudian diserahkan bagiannya amil. Nah, secara umum qirot kalau menurut bahasa atau bermula dari kata al-muqaradah atau al-mudharabah atau al-qirot, ini bisa diambil dari kata al-qardu yang mempunyai arti memutus. Sedangkan kalau menurut Syara adalah penyerahan harta oleh pemiliknya kepada si pekerja, kepada si amil, supaya modal ini dijalankan dan keuntungannya terus kemudian dibagi dua. Nah, itu qirot. Nah, ini sebetulnya juga dapat membantu orang-orang yang sedang tidak ada pekerjaan, sehingga dia dapat pekerjaan baru. Dan ini yang memang dianjurkan. Ini juga termasuk bagian dari tolong-menolong kepada orang lain. Cuman ya harus amanah orang yang diberikan kepercayaan atau amilnya ini. Dan tidak boleh sembrono sembarangan di dalam mengerjakannya. Di sini rukun qirot sendiri itu ada 6. Yang pertama adalah malik, pemilik modal. Yang kedua amil atau pekerja. Yang ketiga adanya modal. Yang keempat itu ya pekerjaannya, amalnya, ya. Yang kelima keuntungan, dan yang keenam adalah serah terima. Itu adalah qirot. Faslun ay hadza faslun fi ahkamil musaqati. Pasal ini menjelaskan tentang musaqah atau ketentuan musaqat. Ya. Nah, musaqah itu apa? Musaqah itu bisa dikatakan juga sebagai muamalah. Nah, kalau dalam bahasa itu berasal dari kata as-saqyu, yaitu mengairi. Tapi kalau menurut Syara, yaitu penyerahan seseorang kepada orang lain untuk mengairi atau merawat pohon kurma.
atau anggur dengan perjanjian mendapatkan bagian yang jelas dari buahnya. Itu berarti ini antara malik dengan amil, tapi ini terkait dengan buah kurma dan anggur. Ini dikhususkan pada dua buah ini. Wal musaqatu, dan bermula musaqo adalah jaizun boleh alat nakhli atas pohon kurma, wal karmi dan pohon anggur. Walaha, dan untuk keduanya sartoni, ada dua syarat. Ahaduha, yang pertama, ayyuqad diroha, hendaklah malik atau pemilik tadi itu menentukan akan amil bimuddatin dalam ukurun waktu maklumatin yang jelas, yang bisa diketahui. Tidak boleh si malik ngomong, ini tolong kamu rawat, kamu sirami dan lain sebagainya, nanti buahnya diambil, keuntungannya kita bagi bersama. Ya. Sampai berbuah, ya kalau itu bisa berbuah, kalau enggak ini kan kasihan kepada si amil, berarti telah dirugikan. Dan ini harus dikasih ujromi misil kalau misalkan tidak berbuah. Ya. Wasani, dan yang kedua, ayu ayyina, hendaklah malik itu terus kemudian menjelaskan lil amili kepada amil juz'an akan bagian makluman yang diketahui minas samaroti, dari buah atau dari buah-buahannya itu. Di syarat yang kedua, malik ini harus menentukan ya, terhadap amil atau orang yang menjalankan bagian yang jelas dari buah yang dihasilkan tadi. Tsummal amalu, kemudian pekerjaan fiha di dalam sirka ala dorba ini terbagi menjadi dua macam. Jadi dalam akad musaqah ini pekerjaannya ini menjadi dua macam. Amalun, pekerjaan, yaitu yang kembali apa naf'u, kemanfaatannya, ila samaroti, terhadap buah-buahan. Fawa alal amil, maka di sini menjadi tanggung jawab amil. Wa amalun, dan yang kedua adalah pekerjaan yaitu yang kembali apa naf'uhu, kemanfaatannya, ilal arti, kepada lahan atau tanah. Fawa ala rabbil mali, maka pekerjaan ini adalah ala rabbil mali. Nah, ini merupakan kewajiban pemilik lahan itu atau pemilik harta benda. Jadi kalau manfaatnya itu kembali kepada buah-buahan atau hasil dari buah-buahan itu, maka menjadi tanggung jawab si amil. Tapi kalau manfaatnya itu kembali kepada kesuburan tanah, ya, maka itu dibebankan kepada Rabbul mal atau pemilik lahan atau pemilik modal. Nah, ini terkait dengan musaqah. Ya. Jadi kalau apa ya, parobati, ya, itu musaqah. Faslun fi ahkamil ijarati. Fasal ini menerangkan tentang ketentuan-ketentuan atau hukum-hukum ijarah atau persewaan atau perburuhan. Ini ijarah. Ijarah menurut terminologi
dengan dibaca kasroh huruf hamzanya, tapi ada juga yang baca dhammah, yaitu sebutan untuk suatu ganti atau upah, ya. Ujroh atau ujaroh. Tapi kalau menurut Syara, bentuk akad atau transaksi atas kemanfaatan yang telah jelas, disengaja dan menerima penyerahan kalau kita lihat dari Fathul Qoribnya, dan dibolehkannya dengan mengganti yang jelas, itu adalah ijaroh, ya. Wa kullu ma, dan setiap barang, setiap perkara, amkana yang memungkinkan apa al-intifa'u mengambil manfaat bi darinya, ma'abako ini serta tetapnya keadaan, ma'abako ini serta tetapnya keadaan barangnya, sohat maka sah apa ijaratuhu, menyewakannya. Idza quddirat, apabila diketahui atau bisa ditentukan apa manfaatuhu, kemanfaatannya, bi ahadi amroini, dengan salah satu dari dua perkara. Bimuddatin, yang pertama ditentukan dengan waktu, au amalin, atau yang kedua ditentukan dengan pekerjaan. Wa itlaquha, dan memutlakkan akad ijarah, yak tadi, menuntut pembayaran, yak tadi menuntut takjilal ujroti, pembayaran secara cash, secara kontan, illa ayyustaroto, kecuali ada persyaratan apa at-takjilu, tempo atau semoyo, ya. Bahasa Jawanya semoyo atau tempo. Wala tabtulu, dan tidak batal apa al-ijaratu, akad ijarah, bimauti ahadil muta'aqidaini, sebab kematian salah satu kedua pihak. Kedua pihak di sini adalah mukjir dan mustajir, ya. Bimautil muta'aqidah, ini sebab matinya salah satu dari kedua belah pihak, yaitu mukjir dan mustajir, ya. Watab tulu, dan akad ijarah menjadi batal bitalafil aini, sebab kerusakan barang, al mustajaroti, yang dipinjamkan. Wala domana, dan tidak mempunyai kewajiban mengganti alal ajiri, atas orang yang menyewa, illa bi'udwanin, kecuali dengan berbuat udwan, aniaya atau sembrono atau sembarangan atau tidak semestinya. Jadi setiap sesuatu yang bisa diambil kemanfaatannya, dan barang tadi ketika diambil kemanfaatannya itu masih tetap keadaannya,
maka boleh atau sah untuk dilakukan atau disewakan. Karena apa? Dengan asumsi kemanfaatannya itu bisa ditentukan, ya. Kemanfaatnya bisa ditentukan dengan salah satu dari dua perkara. Nah, dua perkara itu apa? Yang pertama, itu terkait dengan waktu. Yang kedua terkait dengan pekerjaan. Nah, dalam hal ini, dalam akad ijarah ini harus dilakukan pembayaran secara cash, secara kontan. Kecuali kalau memang ada perjanjian, ini akan saya bayar nanti atau 2 hari lagi atau apalah. Dan itu disepakati, kecuali seperti itu. Maka persyaratan itu juga diperbolehkan kalau sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Wala tabtulu al-ijaratu bimauti ahadil mutaqitaini. Jadi akad ijarah ini tetap berlaku meskipun salah satu entah itu dari mukjir atau mustajir ini mati. Maka ini bisa diwariskan dengan meneruskan sisa waktu atau pekerjaannya. Artinya tidak batal karena matinya salah satu dari mukjir atau mustajir tadi itu, ya. Wa tabtulu bitalafil ini al mustajaroti. Tapi akad ijarah ini bisa rusak, bisa batal ketika barang yang disewakan itu rusak. Artinya sudah tidak bisa dimanfaatkan lagi atau diambil manfaatnya. Dan dalam hal ini, dalam hal kerusakan, itu si mustajir, ya, itu tidak wajib mengganti, ya, atau atas ajir orang yang menyewa itu tidak wajib mengganti atas kerusakan barang yang disewa tadi itu. Kecuali barang tadi itu memang digunakan tidak semestinya. Misalkan motor umumnya dipakai 2 orang. Nah, ini dipakai untuk 3-5 orang. Terus kemudian rusak. Berarti dipakai secara aniaya. Maka dalam hal ini si ajir itu harus mengganti barang yang rusak tadi itu. Harus mengganti mustajir tadi itu. Nah, di sini rukun dari ijarah itu ada 4. Yang pertama adalah segot, serah terima, kedua adanya ujroh, upah, yang ketiga adanya manfaat, ya. Yang keempat adalah akidani, yaitu penyewa dan yang menyewakan, ya. Itu. Ini terkait dengan ijarah. Faslun fi ahkamil ji'alati. Kita bahas untuk selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.